Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Itu pengertian cerita fantasi. Nah, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah menelaah struktur cerita fantasi. Dan indikatornya merinci struktur teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dengan ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab bersikap bersahabat komunikatif selama proses pembelajaran. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, adakah suka, ada duka, ada keajaiban yang kita peroleh, ada juga berkat yang kita peroleh. Itu kan, itu juga keajaiban ya. Misalkan prestasi yang kita peroleh seperti kemarin kan prestasi memperoleh kejuaraan pramuka. Bisa kamu ceritakan itu? Bisa kamu ceritakan kepada keluarga? Artinya orientasi itu mengenalkan atau memperkenalkan tokoh yang berperan di dalam teks cerita fantasi. Itu terlebih dahulu diceritakan dulu siapa tokohnya, siapa perannya. Nanti ibu tayangkan nanti di video. Nanti kamu menentukan siapa tokohnya. Nah, ini adalah contoh komplikasi. Yang mana komplikasinya adalah tadi apa? Timbulnya masalah. Ya, timbulnya masalah. Nah, temukan dulu. Di mana masalah? Di mana masalah yang muncul di teks ini? Nah, inilah salah satu contoh-contoh struktur teks teks fantasi. Oke. Tepuk tangan. Semangat. Belajar. Semua. Oke, ada semangat belajar? Silakan duduk ya. Sini itu pemutar video ya. Di video ini nanti kamu menelaah strukturnya ya. Oke. Belajar dengan kacamata. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Andi, dan Dani berada di Candi Trawulan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang, tolong! Tiba-tiba terdengar suara Andi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampirinya. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Hadi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Hadi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Hadi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab lelaki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Hadi memulai. Ya, kita tidak cukup hanya dengan kita. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nomor 1 di mana? Silakan dibentuk kelompoknya dengan tertib dan teratur ya. Setelah anak-anak ibu menyaksikan video yang sudah ditayangkan di Infokus, maka anak-anak ibu
yang ada di LKPD sesuai pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan ya. Dirapikan tulisannya. Diawali dengan huruf kapital. Jangan lupa menulis nama. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Ada soal yang sulit? Iya. Mengerti cara mengajarkannya? Mengerti. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kelompok berapa yang sudah selesai? Semua kelompok ya? Iya. Setelah dijawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, maka masing-masing ketua kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya di depan Kelas. Oke, silakan ketua kelompok 1 perwakilan ya. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1. Jawaban ke-1. Orientasi terdapat pada paragraf ke-1. Komplikasi terdapat pada paragraf ke-2 sampai ke-17. Resolusi terdapat pada paragraf 14 sampai ke-21. Jawaban kedua. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan dalam kurung aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Terima kasih dari kelompok 1 atas hasil diskusinya sudah dipresentasikan ya. Maka kita lanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Orientasi terdapat pada paragraf ke-1. Komplikasi terdapat pada paragraf ke-2 sampai ke-11. Resolusi terdapat pada paragraf ke-18 sampai 21. Jawaban kedua. A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya aku, mereka, dia, Elsa. Fungsi adalah penyelesaian masalah. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Maka semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Di mana jawaban dari setiap kelompok menjawab sesuai video yang sudah Ibu tayangkan. Ya. Pada kesempatan ini, penampilan kalian yang sudah kalian laksanakan, maka Ibu berikan tepuk tangan. Silahkan kembali ke tempat semula. Posisikan tangannya. Ini. Dengan selesainya hasil diskusi kelompok, apa kesimpulan materi yang sudah dipelajari pada saat ini? Apa kesimpulannya? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Baik, kesimpulan saya adalah memilih orientasi ini terdapat pada paragraf ke-1. Nah, dalam komplikasi ini terdapat pada paragraf 2 sampai 17. Nah, resolusi terdapat pada paragraf 18 sampai 21. Nah, dalam orientasi ini ada menggunakan pengertiannya, yaitu mengenalkan latar tokoh, timbulnya masalah hingga masalah memuncak, dan penyelesaian masalah. Sekian dan terima kasih. Di dalam struktur konteks cerita fantasi itu ada 3 ya. Yang pertama, Orientasi, komunikasi,
penghilangkan suasana, penggunaan kata ganti orang, gitu kan? Iya. Jadi di dalam kayaknya tuh bahasa Indonesia diperhatikan apa kata gantinya. Ibu mengakhiri pembelajaran